Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi dengan ibadah ini kita akan tersucikan hati kita, akan bersih hati kita, jiwa kita akan menjadi lembut, ya, akan jadi tenang, perasaan kita jadi lembut, dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita, ya, dalam setiap keadaan kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan kezaliman, tidak akan berpaling dari kebenaran, dan tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus. Itu dia ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tema pertama atau pembahasan pertama terkait dengan ruh, ya. Jadi seorang muslim senantiasa dia menjaga kesucian ruhnya dengan cara beribadah kepada Allah. Itu yang tema pertama atau bahasan pertama tentang ruh itu tadi. Yang kedua, seorang muslim bagaimana dia harus berhadapan dengan ruhnya adalah yang ketiga itu yalzamu ar-rafiqa as-salihah wa majalisal iman. Yang kedua adalah senantiasa dia bersama teman-teman yang saleh dan majelis-majelis iman. Senantiasa dia berteman dengan orang-orang saleh dan menghadiri majelis-majelis iman. Masya Allah, ya. Kita lanjutkan. Wa yasta'inu al-muslimu aydan ala bulughi hadzal murtaqa as-sa'bi bir-rafiqi as-salih alladhi yatawasa wa iyyahu bil haqq wa yatawasayani bis sabri wa bil iktsari min majalisil imani ar-ruhiyah allati yakthuru fiha dzikrullah wa taduru fiha al-hadisu anil Islam wa 'azamatihi fi tarbiyatil fardi wa usrati wal mujtama'. Dan seorang muslim hendak juga meminta tolong, yasta'in, ya, meminta tolong ala bulughi halal murtaqa, untuk sampai kepada tingkatan yang tinggi, as-sa'b, yang sulit, ya. Artinya untuk mencapai seorang muslim yang sejati, yang hakiki, yang sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, ruhnya itu sudah dijaga, sudah dibersihkan selalu dengan cara beribadah kepada Allah, sehingga nampak dari perbuatannya, nampak dari tingkah lakunya, nampak dari aktivitasnya. Tentu hal ini sulit, gitu kan. Kita sulit, harus ada trik-triknya, gitu loh. Harus ada cara-caranya. Bagaimana caranya dia melakukan itu? Birrafiqis salih, dengan selalu berteman dengan orang-orang saleh. Itu caranya. Salah satu caranya agar hati kita ini terjaga, agar hati kita ini selalu dalam beribadah kepada Allah, bertemanlah dengan teman yang saleh, ya. Karena ini akan membantu dirinya. Dia akan menolong dirinya ini, teman-teman yang saleh ini, ya. Alladzi yatawasa wa iyyahu bil haqq, teman yang saleh ini akan selalu berwasiat kepadanya dengan kebenaran, ya. Wa yatawasayani bis sabri, dan kedua-duanya pun akan saling berwasiat dengan kesabaran. Satu teman dengan teman yang lain akan saling berwasiat dengan kesabaran. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Asri itu, kan. Wal asri, Allah bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang berwasiat dengan kesabaran. Ini dia. Nah, orang yang mampu memberikan kita wasiat kesabaran dan wasiat kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan kecuali teman yang soleh, bukan teman yang talih. Tapi soleh, bukan talih. Beda antara soleh dan talih. Soleh lawan daripada talih. Ikhwati fillah, azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya, oleh karena itu kita katakan bahwa teman yang soleh ini akan membantu kita untuk mewujudkan, ya, untuk memastikan kita ini selalu beribadah kepada Allah dan menghadirkan hal itu pun dalam tingkah laku kita, sehingga kita merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu takut kepada Allah, ya, ibadah selalu kita tegakkan dan lain sebagainya. Setelah kita berusaha untuk menemukan teman yang soleh, wal bil iktsari min majalisil iman, dan juga memperbanyak duduk di majelis-majelis iman. Ar-ruhiyah, yang dapat majelis-majelis iman yang bersifat rohani. Allati yaksuru fiha dzikrullah, yang banyak di dalam majelis tersebut zikrullah, zikir-zikir kepada Allah. Yang banyak di dalam majelis itu menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Wa taduru fiha al-hadis anil Islam, dan ada disebutkan di dalam majelis itu tentang hadis-hadis
anil Islam, tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang Islam, wa 'azamatihi, dan keagungan Islam. Fi tarbiyatil fardi wal usrah wal mujtama', dalam memberikan pendidikan kepada individu, wal usrah dan keluarga, wal mujtama' dan masyarakat secara luas begitu. Islam memiliki konsep pendidikan yang sangat luar biasa dalam mendidik seorang muslim, keluarga muslim, dan juga masyarakat Islam. Allahu Akbar. Jadi di situ dibicarakan, inilah disebut dengan majalisul iman ar-ruhiyah, majelis iman yang rohani, yang memang benar-benar akan memupuk dan akan memberikan betul-betul santapan rohani kepada kita. Ya. Wa yatamalla fiha al-hadiruna qudratullahil azim. Dan al-hadirun di dalam majelis itu akan melihat bagaimana mereka ini melihat bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Akan al-hadirun di dalam majelis itu akan melihat ya bagaimana qudratullah al-azim, melihat kekuasaan Allah, kekuatan Allah yang maha besar. Al-qahhar yang maha memaksa, al-jabbar ya, alladzi la ya'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak ada yang mampu untuk membuat Allah Azza wa Jalla kalah di langit dan juga tidak ada yang di bumi. Tidak ada yang mampu untuk menandingi Allah Azza wa Jalla baik di langit maupun di bumi. Wa yasta'riduna fiha 'azima khalqihi wa badi'a san'ihi fil kauni wal hayati wal insan. Dan mereka bisa memampangkan, dan mereka orang-orang yang di majelis iman tadi itu ya maksudnya ya. Wa yasta'ridun, dan mereka saling memaparkan tentang bagaimana 'azima khalqihi, besarnya makhluk-makhluk Allah, besarnya ciptaan-ciptaan Allah, wa badi'a san'ihi, dan indahnya ciptaan Allah, fil kaun, di alam ini, wal hayah, dan kehidupan ini, wal insan, dan manusia itu sendiri. Dengan ini hati kita ini jadi lembut gitu loh. Kalau kita ingat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kemampuan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa, bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana besar-besarnya makhluknya. Lihatlah matahari, lihatlah bulan, lihatlah dunia ini, lihatlah bumi ini, lihatlah langit dan segala macamnya. Lihatlah bagaimana malaikat Jibril yang dilihat oleh Nabi SAW, 2 kali beliau melihatnya dalam bentuk aslinya. Dan beliau itu memiliki 600 sayap, Allahu Akbar, yang menutup semua ufuk ini. Ya Allah, besarnya kekuasaanmu ya Allah. Wa badi'a san'ihi, dan luas dan indahnya ciptaan Allah, fil kaun, di alam ini, wal hayah, dan dalam kehidupan ini, wal insan, dan manusia itu sendiri. Sesungguhnya kita kalau ingin melihat kebesaran Allah, lihat diri kita. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dengan sesempurna ciptaan. Bagaimana hidung, bagaimana wajah kita, gigi kita, telinga kita, kaki, tangan kita, jari jemari kita. Allahu Akbar. Yang begitu sangat luar biasa. Fafi misli hadhil majalis tazku ar-ruh, dengan seperti majelis-majelis zikir seperti inilah tazku ar-ruh, ruh itu akan menjadi bersih. Wa tusqalu an-nafs, dan akan akan disucikanlah jiwa. Wa yasfu al-qalbu, dan hati pun akan tenang, akan bersih. Wa tukhalitu kayanal insan kullahu basyasyatul iman, dan seluruh iman itu ya, pancaran iman itu akan meliputi, akan bercampur baur dengan tubuh seorang manusia itu sendiri. Artinya keimanan itu tidak hanya tampak di wajahnya, tapi di tangannya, di kakinya. Sehingga apa? Sehingga tangannya nggak mau berbuat sesuatu yang menyalahi syariat. Kakinya tidak akan melangkah kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi. Ini luar biasa ini. Jadi majelis-majelis zikir seperti ini penting kita hadiri untuk melunakkan hati kita, menjadikan hati kita lembut, ya, hati kita jadi tenang, ya, keimanan itu akan terpancal dalam diri kita semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini enggak, kadang-kadang iman itu hanya di lisan gitu loh. Lisannya Masya Allah luar biasa bicaranya, tapi tangannya mukul orang, menzolimi orang, ngambil duit orang, kakinya ngambil sendal orang, dan sebagainya. Berarti kan belum keimanan itu belum tercampur baur gitu. Jadi ibaratkan minuman ya, gulanya itu belum lagi larut gitu, hanya di bawah. Gitulah kira-kira. Jadi imannya itu hanya di lisan masih, belum terpancar dalam hati yang paling dalam. Kalau ini sudah terpancar semuanya, nampak keimanan itu, sehingga bukan hanya di lisan tapi juga di perbuatannya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Walihada kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu idza laqiya rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Oleh karena itu Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah meridhoinya, idza laqiya rajula, apabila dia bertemu seorang laki-laki min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Rawahah ini seorang sahabat. Apabila dia bertemu dengan sahabat yang lain, ya, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan apa? Qal ta'ala nu'minu bi rabbina sa'atan. Kemarilah kita beriman dengan Rabb kita sesaat. Kemarilah kita beriman dengan Rabb kita sesaat. Ya. Wa yablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Maka satu saat hal itu sampai kepada Nabi SAW. Artinya perkataan itu sampai didengar oleh Nabi SAW. Fayaqul. Maka Nabi SAW mengatakan, Yarhamullah ibnu Rawahah. Semoga Allah merahmati ibnu Rawahah. Innahu yuhibbul majalis allati tatabaha bihal malaika. Sesungguhnya ibnu Rawahah itu suka dan cinta kepada majelis-majelis yang para malaikat pun berbangga-bangga dengan majelis itu. Apa dia majelis? Itulah majelis iman. Majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas di sana apa? Tentang bagaimana keagungan Islam, tentang bagaimana Islam memberikan konsep pendidikan yang baik kepada individual, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jangan dianggap, jangan dipahami ta'ala nu'min bi rabbina sa'atan, wahai temanku, mari kita beriman kepada Rabb kita sesaat. Jangan dimaknai sesaat di sini maksudnya apa? Jangan dimaknai hanya sebentar dia beriman 1 jam, bukan begitu maksudnya di sini. Maksudnya di sini adalah kita beriman dengan Rabb kita sesaat, maksudnya adalah kita ini memperbaharui keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan saling berzikir kepada Allah, saling mengingatkan dengan keagungan Allah, saling mengingatkan dengan ketaatan, saling berwasiat dengan kesabaran dan seterusnya ya. Itu maksudnya jangan dianggap bahwa kita hanya beriman sesaat berikutnya tidak beriman, tidak demikian ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan jeda kembali. Ya insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.